Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Indah Saraswati. Saya mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Kali ini Fitria akan memberikan layanan informasi salah satu bidang aspek BK Gender, yaitu bidang pribadi sosial yang berjudul Peran Layanan BK Gender dalam Upaya Preventif Pernikahan Dini di Usia Remaja. Pernikahan dini. Nikah diartikan dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud memperbolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan kata nakah atau zawaja. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan, seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis maupun psikologis. Usia ideal menikah untuk perempuan adalah usia 21 tahun sampai 25 tahun. Sedangkan untuk laki-laki adalah 25 tahun sampai 28 tahun. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan siap untuk melahirkan. Demikian halnya pada laki-laki. Usia tersebut sudah siap menopang tanggung jawab kehidupan berkeluarga. Fenomena pernikahan usia dini masih banyak dijumpai di Timur Tengah dan Asia Selatan, serta di beberapa kelompok masyarakat sub-Sahara Afrika. Kasus pernikahan usia dini di bawah 18 tahun di Asia Selatan mencapai 9,7 juta atau sebanyak 48%. Di Afrika mencapai 42% dan Amerika Latin 29%. Penelitian di Bangladesh menunjukkan sebanyak 3.362 remaja putri atau sekitar 25,9% menikah pada usia dini. Penelitian di Jeddah, Saudi Arabia menunjukkan bahwa sebanyak 27,2% remaja menikah sebelum usia 16 tahun, sehingga meningkatkan risiko kehamilan pada ibu. Menurut WHO, Indonesia menempati peringkat ke-7 dunia dalam kasus pernikahan dini. Sedangkan di Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi tertinggi kedua setelah Kamboja. Kasus pernikahan dini tersebut terjadi pada perempuan usia 16 dan 17 tahun. Presentasi perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun di tahun 2015 diketahui sebanyak 22,8% dan mengalami peningkatan menjadi 25,7% pada tahun 2017 dari Kementerian Agama. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Pertama, pergaulan bebas. Berdasarkan survei awal yang peneliti lakukan terhadap remaja yang menikah pada usia dini dengan menggunakan teknik wawancara, diperoleh hasil bahwa 2 orang menikah karena pergaulan bebas di sekolah yang menyebabkan kehamilan dan harus segera menikah, sehingga mengakibatkan kebanyakan siswi hamil setelah melahirkan, harus putus sekolah dan mengurus anak di rumah dan rumah tangganya. Inilah yang menyebabkan tingkat pendidikan perempuan rendah. Simak video keseharian anak remaja setelah melakukan pernikahan dini. mengangkat diriku sebagai wali hakim untuk mengawinkannya dengan engkau dengan maharnya 100.000 rupiah dibayar tunai. Menerima nikahnya yang berarti binti
Ekonomi. Satu remaja putri menikah karena faktor ekonomi, di mana remaja tersebut menganggap bahwa dengan menikah dini, maka ia dapat meringankan beban orang tuanya. Biasanya perjodohan dilakukan oleh keluarga yang berstatus ekonomi rendah agar anaknya dijodohkan dengan keluarga yang lebih makmur perekonomiannya. Ketiga, pendidikan. Satu remaja menikah karena setelah tamat SMP tidak dapat melanjutkan pendidikan sehingga memutuskan untuk segera menikah. Serta satu orang lagi menikah dini karena setelah tamat sekolah, remaja putri tidak bekerja sehingga ia berpikir bahwa daripada jadi pengangguran, maka lebih baik menikah dini. Terakhir adalah budaya dan adat istiadat keluarga. Satu remaja putri menikah karena adatnya budaya di masyarakat yang menganggap bahwa kalau seorang wanita menikah pada usia di atas 20 tahun, maka akan dibilang perawan tua serta menjadi aib bagi keluarga. Lalu bagaimana peran pelayanan BK Gender dalam upaya preventif pernikahan dini? Pernikahan di Indonesia dini menjadi masalah yang serius dan dapat meningkatkan risiko pada wanita dan anak. Pada berbagai aspek, hal ini berkaitan dengan pernikahan yang tidak dikehendaki, hubungan seksual yang cenderung dipaksakan, hamil di usia muda, meningkatkan risiko penularan infeksi HIV, Human Immunity Virus, dan penyakit menular seksual lainnya. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Samit pada tahun 2017 menunjukkan bahwa pernikahan di usia dini meningkatkan risiko medis yang cukup tinggi ketika sang ibu hamil. Karena pada usia dini tersebut, alat reproduksinya belum matang untuk melakukan fungsinya. Pada usia remaja sekitar 15-19 tahun, sistem hormonal belum stabil, sehingga dapat meningkatkan risiko kehamilan seperti mudah terjadi anemia, ketuban pecah dini, sungsang, placenta previa, dan abortus. Hal ini pun akan berdampak pada bayi yang dilahirkan, seperti bayi lahir prematur dan berat bayi lahir rendah atau menurun, dan tentu saja akan berdampak pada mental atau psikologis anak, karena mereka harus sudah menjadi orang tua, merawat bayi, melahirkan dan menyusui, sedangkan usianya belum sesuai dengan tugas perkembangan yang masih harus belajar bermain bersama teman. Pemerintah dalam Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN telah berupaya untuk mengatasi masalah pernikahan dini, yaitu dengan membentuk dan mengelola suatu program yang bernama Generasi Berencana atau Genre dengan pendekatan remaja. Program tersebut sebenarnya mempunyai sasaran masyarakat umum, namun program tersebut juga dikembangkan dan diintegrasikan di sekolah dengan bekerjasama dengan guru bimbingan dan konseling di sekolah setempat untuk mengatasi pernikahan dini di tingkat sekolah. Program informasi dan konseling remaja atau PIKR khususnya di sekolah bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan aspek kesiapan fisik, mental, sosial, ekonomi, menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak, serta menentukan usia ideal menikah dan layanan gender, agar individu tersebut sadar akan peran dan fungsinya sesuai dengan budaya dan nilai-nilai yang berlaku. BK Gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan, dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Bimbingan dan konseling gender bertujuan untuk memberikan satu pengenalan dan mempelajari perilaku kolaborasi antara jenis dalam kehidupan dan melaksanakan peran sesuai dengan gendernya. 2. Menghargai peran dan fungsi sebagai laki-laki dan perempuan dengan baik. 3. Peserta didik mampu berkolaborasi dengan lawan jenisnya secara harmonis dalam melaksanakan perannya di masyarakat. 1. Peserta didik diharapkan mampu memahami, mengenali, dan menghindari segala jenis hal-hal yang berkaitan tentang seks, pergaulan bebas, dan menonton film barat yang berbau pornografi. Kemudian yang kedua, menghindari pacaran dengan lawan jenis. Terus yang ketiga, memperbanyak ibadah, perkuat keyakinan tentang agama, dan mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa
agar terhindar dari segala larangannya. Keempat, mempererat hubungan yang baik kepada orang tua, guru, dan teman sebaya. Selanjutnya, belajar dengan sungguh-sungguh untuk menggapai impian dan cita-cita. Kemudian, belajar untuk menerima kenyataan, menghargai pendapat orang lain, dan tidak melawan atau membangkang perintah orang tua. Selanjutnya, selalu bersabar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan tanpa menyakiti perasaan orang lain. Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, subscribe YouTube ini. Terima kasih.